Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Wahab Harahap MPD, guru SMA Negeri 20 Spirok, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada pagi hari ini saya akan mewawancarai Kepala SMK Martabe Spirok dalam hal kasus dilema etika dan rujukan moral, serta bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan akan kasus tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Martabe, mohon izin Pak ya. Pada kesempatan ini saya akan coba mewawancarai Bapak tentang dilema etika dan rujukan moral, ya, serta praktek yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan. Dan izin Pak, kegiatan ini kami rekam karena kegiatan ini adalah bagian dari tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentunya Pak, di sini saya akan coba tanyakan kepada Bapak beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wahab. Selama ini dalam mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika dari Pak, sama rujukan moral, tentunya kita perlu melihat langsung di lapangan bagaimana. Nanti dari situ kita bisa mengidentifikasi ketika terjadi suatu perbedaan pendapat di antara guru-guru yang mungkin sama-sama memiliki kebaikan, gitu kan, tetapi terjadi perbedaan gitu. Nah, ketika itu terjadi maka kita sudah bisa mengatakan sudah terjadi kasus dilema etika itu tadi, gitu Pak. Oh, itu yang Bapak lakukan ya Pak ya? Iya Pak. Oke, jadi Pak, selanjutnya pertanyaan Bapak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan bila mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik. Dalam mengambil sebuah keputusan yang untuk menentukan mana yang lebih baik, gitu kan, tentunya kita harus memahami dasar-dasar dari pengambilan keputusan. Contohnya yang saya lakukan, pertama kita lihat dari visi sekolah, visi dan misi sekolah. Jadi mana yang paling sesuai sama relevan dengan visi misi sekolah, nilai-nilai sekolah. Kemudian yang selanjutnya kita tinjau dari regulasi yang ada, baik regulasi dari yayasan karena kita sekolah swasta, juga regulasi dari dinas pendidikan. Jadi dari situ, setelah dua dasar itu, maka kita akan menemukan tuh mana yang paling bagus dari dua kepentingan yang sama-sama baik tadi kan. Selanjutnya kita bisa juga lakukan riset kecil-kecilan tentang dampak kedepannya bagaimana Sekolah ya Pak ya? dampak kedepannya ke sekolah, ke siswa, sehingga nanti kita bisa menentukan mana yang paling Bapak dari baik. Menyebutkan prosedur ya Pak, langkah-langkah yang Bapak jalankan ya Pak ya? Oh, itu langkah-langkahnya berarti? Iya. Jadi seperti itulah cara saya mengambil sebuah keputusan. Ya Pak. Dan tidak lupa juga kita perlu untuk mengevaluasi nanti setelah kita ambil keputusannya kan, bagaimana, apakah berjalan dengan baik atau ada kendala sehingga keputusannya harus dievaluasi gitu. Bisa gimana Pak ya? Oke Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang saya anggap efektif, pertama tentunya ketika kita sering mengadakan pertemuan dengan guru, buat forum, sehingga guru-guru itu bisa memahami visi misi sekolah dan juga nilai-nilai sekolah, sehingga
bisa lebih mencegah terjadinya perbedaan itu tadi, walaupun sama-sama baik gitu kan. Iya. Tapi Iya, karena yang lebih baik, ada yang ya. lebih baik sesuai sama Iya. profil sekolah kita gitu, Oh, sehingga iya. bisa meminimalisir lah kasus-kasus itu tadi. Artinya kan banyak aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ya, Pak, ya. Iya. Oke, Pak. Ada nggak Bapak mengalami semacam tantangan ketika mengambil keputusan tersebut? Oke, terkait tantangan tentunya ada, apalagi jika kita masih memiliki jam terbang yang belum terlalu tinggi sehingga Iya, belum iya. punya referensi kasus-kasus dilema etika yang Iya. banyak gitu, sehingga kita perlu belajar lebih banyak. Kemudian yang sering terjadi itu adalah bagaimana tantangannya menyamakan persepsi antara guru, apalagi bagaimana caranya kita memaintain guru dengan pemikiran yang Sama. berbeda gitu kan, Iya. latar belakang yang berbeda, usia yang berbeda, tentunya ada perbedaannya gitu kan. Iya. Kemudian juga Mungkin tantangan sudut pandang juga sudut berbeda, pandang, Pak, ya. komunikasi juga Iya. tidak sama antara komunikasi kita ke guru senior dengan guru yang masih muda, mungkin itu jadi tantangan. Dan juga salah satunya lagi adalah bagaimana tantangan kita untuk mengontrol emosi kita terlebih dahulu Stabil ya, Pak, ya. sebelum kita menghadapi Iya. tantangan tadi. Mungkin itu Pak yang Luar jadi biasa, Pak, ya. tantangan. Nah, jadi gini, Pak, sekiranya ada suatu kasus dilema etika ini, Pak, ya. Apakah di saat itu Bapak langsung menyelesaikannya atau membuat jadwal? Terkait Tergantung ini ya, Pak. tergantung situasinya sama kompleksitas masalahnya Pak. Iya. Kalau misalnya masalahnya tidak terlalu kompleks dan simpel dan sudah jelas gitu mana yang paling baik, mana yang mungkin langsung kita Selesaikan di situ tanpa harus buat jadwal penyelesaian ya, Pak, ya. tanpa harus buat jadwal tertentu. Tetapi kalau misalnya permasalahan ini kompleks dan kita masih perlu menganalisis lebih dalam lagi, mungkin kita akan tentukan jadwal untuk kita adakan rapat bersama guru-guru. Artinya kan terkadang Bapak juga harus melakukan mungkin musyawarah dengan teman-teman wakil itu, Pak, ya, atau guru-guru lain atau guru BK ya, Pak, ya. Nah, oke. Kira-kira ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Untuk faktor-faktor yang mempermudah, mungkin ketika kita sudah memahami dengan jelas visi misi sekolah, nilai-nilai sekolah, kemudian regulasi yang ada, dan juga sering mengadakan musyawarah dengan guru-guru, mungkin itu menjadi faktor yang sangat. Atau mungkin kasusnya pernah dulu sebelumnya terjadi juga, Pak, ya. Referensi kasus sebelumnya juga ya, referensi kan, Pak, ya. Langsung kalau seperti ini kasusnya, ini penyelesaiannya kan seperti ini. Iya, Pak, ya. Ini yang terakhir nih, Pak Wir, ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Pelajaran yang bisa saya petik mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu kan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, pahami dasar-dasar. Jadi ketika kita ingin melangkah ataupun melakukan sesuatu, kita perlu memahami apa tujuan kita gitu kan. Jadi itu nggak boleh lari dari situ, Pak, ya. Jadi sesuai sama tujuan itu tadi. Mungkin itu sama rajin-rajinlah bermusyawarah dengan libatkan guru-guru. Komunikasi, Pak, ya. Jadi belajar komunikasi itu paling penting juga. Ya, artinya kan ketika ada satu kasus mungkin ya tentunya melibatkan ya, Pak, ya. Melibatkan semua sekolah, apalagi guru BK mungkin, Pak, ya. Siswa dan lain-lain gitu, Pak, ya. Karena mungkin disitulah mungkin sentralnya, Pak, kan. Ya, terima kasih Pak Wir. Mungkin ya saya banyak dapat ilmu dari Bapak pada pagi hari ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika dan logika moral yang sudah Bapak mungkin alami dan juga sudah diselesaikan, ya. Ya, moga-moga ke depan sekolah kita ini, Pak, menjadi sekolah yang bagus, punya anak-anak yang karakter baik ya, Pak, dan maju ya, Pak, ya. Ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak yang Bapak luangkan dalam kegiatan wawancara ini. Semoga ilmunya ini bisa diterapkan nanti, Pak. Ya, terima kasih Pak Wir. Sama-sama Pak. Ya.